Kali ini kita akan bicara tentang karir, kegagalan, dan bagaimana melihat diri sendiri melampaui itu semua. Dari sudut pandang Desya Paramita, dalam segmen baru podcast Suara Puan, selamat mendengarkan suara mereka. Jadi gue itu masuk kampus 2013. 2015 gue tuh dapat beasiswa ke Thailand dengan jurusan Bachelor of Business Administrasi. Dan lulus semuanya oke sih, bener-bener nilai gue tuh bagus banget. Bukan sombong ya nih ya. GPA gue 4, terus kayak di pariwisata juga 3,9 berapa yang kayak lulusan terbaik yang dipanggil pun yang awal-awal. Kayak gitu loh gue lulusnya. Setelah lulus dari STP sama dari Thailand itu, gue mulai kerja pertama tuh di salah satu tour and travel paling terkenal dan gede sih se-Indonesia. Ya udah gue kerja di sana. Sejujurnya gue cuma bertahan 1,5 bulan aja karena gue kena tipes dan gue kena kurang kalium. Akhirnya gue masuk rumah sakit. Baru kali itu doang gue sakit kepala seminggu. Terus gue gak nafsu makan. Berat badan gue dalam 2 minggu mungkin turun 5 kg kali ya. Karena gue gak makan dan karena gue telat makan terus. Namanya jual jasa ya, jadi tuh lu bisa istirahat kalau lu udah kelar sama si customernya gitu loh. Dengar-dengar katanya kalau habis dari tipes tuh lu harus istirahat berapa bulan gitu kan. Tapi sebenarnya di luar itu juga gue tidak senang sama pekerjaannya karena gue gak merasa gue tuh I don't belong here sama sekali. Kayak gue tuh gak ada hati gitu loh. Gue tuh stres banget tiap kali customer tuh langsung kayak, kalau dari sini ke sini berapa ya? Gue tuh panik karena menggunakan sistem-sistem yang sebenarnya gue tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah dapat saat gue kuliah dulu. Akhirnya setelah itu kan gue resign dan gue memutuskan untuk ya udahlah ntar lagi dulu gitu loh. Cuman ya namanya dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi kayak mau gak mau lo tuh kayak harus menghasilkan gitu loh. Kayak hidup lo tuh ditekankan untuk menghasilkan, terus menghasilkan gitu. Apalagi lo tuh udah lulus kuliah dan lo lulusan luar negeri ya kan. Dan akhirnya gue dikenalin sama temannya teman gue. Itu kayak ada pekerjaan jadi AE di salah satu agensi. Gue coba daftar, gue diterima gitu kan. Gue kan mulai kerja lah di sana akhirnya. Itu sebagai AE ya di agensi, itu gue lebih kayak menjembatani antara kantor gue dengan klien gue. Kebetulan bos gue tuh demen sebenarnya sama pekerjaan gue. Jadi tuh semua klien-klien yang besar-besar dan super ribet emang dikasih ke gue semua. Banyak banget masalah menurut gue yang kayak gak bisa ditoleransi. Jadi awalnya tuh memang gue tidak sadar sama keadaan gue saat itu. Ternyata setelah gue cerita ke teman-teman gue, mereka bilang, ini kayaknya udah keterlaluan deh Des. Terus gue baru sadar kayak, apa sih? Emang iya ya? Akhirnya gue pun menyuarakan ketidaksukaan gue ke atasan gue. Kliennya kebanyakan nih Pak, Bu gitu kan. Dan ternyata jawaban yang gue dapatkan adalah, ya Desya, sebenarnya kami sadar kamu tuh overwork dan kamu tuh kita kasih klien-klien besar yang memang ribet-ribet. Tapi kita ngasih ke kamu karena kita tahu kamu mampu dan karena AE satu lagi. Jadi kan AE ada 2 kan di kantor gue itu. Dia bilang AE-nya itu tuh kurang kompeten dibanding kamu. Kayak, ya Desya, you're doing a good job and we appreciate you so much. Thank you very much for working for us gitu. Tapi gak ada uang, gak nambah, apa juga gak ada. Jadi ya pernah nih gue waktu itu disuruh meeting kan, tapi gue batuk udah kayak sebulan gak kelar-kelar. Sampai pas gue naik ojek tuh batuknya tuh sampai bikin rahim lu sakit, tau gak, yang karena lu nahan gitu. Nah jadi karena gue batuk kayak gitu, gue gak enak lah, gak profesional banget kalau misalnya lagi meeting terus gue batuk nonstop selama 2 menit gitu kan. Jadi gue bilang lah ke bos gue, bos boleh gak saya digantiin aja sama si ini, ntar materinya saya pindahin gini-gini dan segala macem. Tapi ternyata bos gue gak mau dan alhasil gue pergi ke sana. Pulang kerja naik busway kan, gue batuk tuh di bus. Kan pakai masker ya gue tiap kali naik busway gitu kan. Masa di masker gue ada darah. Gue sampai panik banget karena ada darah. Terus pas gue buka, berasa tuh ada yang ngalir. Jadi ternyata tuh gue batuk sampai mimisan. Kayak bener-bener, aduh Desya, lu kerja sampai sebegininya sih untuk uang yang tidak seberapa gitu. Karena waktu itu gue udah gak tahan banget. Waktu itu bulan apa ya, kayaknya Maret April. Itu gue memutuskan untuk ngomong ke atasan gue mau resign.
Kira gue resign gitu. Sedih sih, kayak lagi-lagi lu harus resign. Gimana sih gagal mulu, sampai gue tuh mikir anjir nih pasti ada yang salah nih sama gue nih, kalau kayak gini kok jadi resign mulu ya gue kayak gitu. Cuman ya tiap kali gue jeda dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, awalnya pasti gue merasa lega dan ada rasa kayak hebat lo ya Des berani resign. Tapi setelah mungkin beberapa bulan, 1 bulan lah, 2 bulan, gue mulai merasa, pertama lu merasa lu gagal. Terus ya ngelihat teman-teman yang bisa tahan lama-lama kerjanya tuh gue bingung gitu, kok lu bisa sih? Padahal gue pun tahu mereka ada struggle-nya masing-masing. Dan itu bikin gue jadi mikir, kayaknya elunya deh Des yang bermasalah. Gue menganggap diri gue tuh juga skillnya tuh ya skill kayak baik hati gitu loh, tidak spesifik. Akhirnya gue tuh bingung banget cari pekerjaan. Mau gak mau ya gue mulailah cari-cari pekerjaan di Thailand karena itu yang gue mau. Dan gue pikir, wah anjir, akhirnya gue menjalankan dan melakukan apa yang gue mau nih, yaitu kerja di luar negeri di Thailand. Gue semangat banget kan nyari. Bulan Juni tuh gue dapet interview dari Thailand nih. Dan di bulan Juli tanggal 3 apa 5 ya, gue tuh dikabarin kalau gue mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan luar biasa besar banget. Gue bener-bener seneng banget tuh. Ya udah akhirnya mulailah nyiapin pindah ke Thailand. Pokoknya gue tuh bekerja di aplikasi seperti Netflix. Bedanya beda negara aja sama beda kontennya. Dan gue itu di sana milihin konten-konten yang akan ditayangkan di aplikasi tersebut. Terdengar menyenangkan gak sih? Kayak lu, ya ampun, lu bisa nonton lebih awal, lu bisa dapat gratisan, orang-orang mesti beli kayak premium, lu enggak. Emang awalnya gue juga kayak wow gitu banget sih. Dan ini so far sebenarnya dari 3 pekerjaan gue, ini bener-bener luar biasa kayak berkat sih, karena kantornya gede banget. Dan lu makan siang lu dikasih free membership gym di hotel bintang 5. Terus kayak banyak banget benefit-benefit yang gak gue dapatkan di perusahaan-perusahaan sebelumnya, termasuk gaji yang sangat besar ya. Tapi yang gue bikin bingung itu adalah mereka juga menawarkan jasa psikolog bagi karyawan. Terus gue langsung, ada yang salah nih kayaknya. Kan gue tanya-tanya HR kan, terus dia bilang ya lumayan ada yang beberapa yang pakai. Gue sampai, aduh gimana ya gitu. Dan akhirnya pas awal-awal pun bos gue tuh ngomong, Desya kita di sini bukan kerja sembarang kerja ya, tapi kita berlatih menjadi tentara. Gitu, terus gue sampai, iya saya mengerti gitu kan. Nah kebetulan di tim gue ini cuma 2, gue sama satu lagi nih orang. Akhirnya gue berusaha untuk mengakrabkan diri lah segala macam. Dan ternyata dia tuh umurnya di atas gue jauh dan gue bingung banget mau manggil dia nama atau gimana. Gue tidak bisa akrab sama dia, sedangkan gue harus bekerja sama dia 24 jam 7 hari. Kerjanya itu sebenarnya 9 pagi sampai 6 sore. Ternyata setelah 2 bulan gue masuk di sana, gak pernah gue pulang on time 1 detik, 1 hari pun tuh gak pernah gue pulang on time. Parah banget sih gue pulang, gak bukan jam 6 doang, bukan jam 7 doang, tapi jam 9 malam, jam 10 malam. Dan ternyata memang tim gue di sana itu gila kerja, karena mereka kerja terus 24 jam. Pertama gue sedih karena gue jauh dari keluarga. Sebenarnya itu tapi resiko kan. Terus gue temen juga gak ada, karena kan gue kan dari pagi sampai malam kerja. Susah banget, apalagi orang-orang kantor jarang gitu yang bisa lu keluar-keluar main. Terus itu sih sama yang paling parah menurut gue kerjanya, karena aduh gimana ya kerjaannya ya. Jadi kan seperti yang gue bilang tadi, gue kan cuma 2 orang. Sedangkan gak mungkin perusahaan sebesar ini, untuk aplikasi yang sebesar ini, biarpun startup ya, itu cuma dipegang 2 orang. Jadi gue kerjanya ya lebih daripada job desk gue, pegang posisi lain gitu juga dengan teman gue ini. Gak cuma 2-3 posisi lagi, tapi kalau gue bener-bener hitung nih, pekerjaan gue tuh ada kayak 7 posisi mungkin yang gue handle sendiri. Gue tahu gue kena depresi dan anxiety karena gue ke psikolog di sana yang harganya jutaan. Jadi uang gue tuh habis buat ke dokter. Sebenarnya ini gue merasa kan gue depresi udah dari dulu ya, udah lama sih menurut gue. Cuma mungkin ini trigger yang paling gede aja, yang bikin gue sampai aduh mending mati deh daripada kerja ke kantor kayak gitu. Gitu gue nangis di kamar mandi pakai shower selama kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Itu gue cuma nangis sambil teriak-teriak doang.
Di saat itu yang gue mau cuman, gue bahkan gak tahu apa yang gue mau. Jadi lu bener-bener, lu gak tahu apa yang lu mau, lu gak tahu harus gimana, lu bener-bener tidak tahu pertanyaan dari 5W1H. Untuk sekedar ngomong hal kecil kayak, boleh izin gak untuk ke lokasi A? Karena kemarin saya gak jadi kesana, karena gini, itu gue gak bisa. Dan otak gue berhenti mikir. Otak gue tuh bener-bener kayak dari otak ke mulut gue tuh kayak gak sinkron. Jadi tiap kayak meeting, kalau disuruh kayak coba Desya, what do you think, coba jelasin. Terus gue jelasin, gue pun ngomong ngalor ngidul. Parah banget, gak ada fokusnya. Gue bener-bener sampai bos gue tuh tegur gue terus tiap hari. Gue pun bingung mesti kayak gimana. Capek gitu loh kerja kayak gini, tapi gue butuh uang. Jadi lu cuma bisa ya nangis aja, diem aja, existing aja gitu. Tadinya gue pikir kan kalau gue kerja di Highland ya, perkiraan gue akan lebih bahagia. Dan gajinya pun besar, gue bisa bantu keluarga gue. Ternyata ya tidak, ya bantu iya, tapi at the same time stres yang gue dapatkan, astaga Tuhan, besar banget gitu loh. Dan ya udah, ya gue jadi makin merasa bukan pekerjaan yang salah, tapi balik lagi diri gue lagi yang salah, diri gue lagi yang gagal gitu. Apa ya, bukan kantor yang bermasalah, tapi elu Des. Saat gue mau resign tuh gue bener-bener, aduh apa ya kata keluarga. Ada sih bagian-bagian keluarga yang bilang, ya udahlah Des, kalau emang mau resign nggak apa-apa, atau udah nggak tahan, dan mereka pun emang ngasih kerjaannya tuh keterlaluan banget gitu. Tapi ada juga yang perusahaan gede banget, gaji gede, kapan lagi? Bingung juga sih sebenarnya pas mau resign tuh berat banget. Sampai detik ini, gue belum dapat pekerjaan lagi karena gue tidak mencari. Gue berasa diri gue tuh ada yang salah, jadi mau gue ditempatkan dimanapun itu akan sama hasilnya. Karena gue mau benerin mental gue dulu, psikolog dulu, benerin dulu. Karena ternyata pindah lokasi pekerjaan dan pindah jenis pekerjaan itu bukan jawaban dari antidepresi gue gitu. Ya rasa takut sih ada, banyak banget, lebih ke kesian juga sih gitu loh. Kayak menurut gue tetap harus ada celah sih untuk rasa kasian. Di saat-saat terburuk diri lu, di saat lu bener-bener merasa kayak gak ada nilainya lagi, lu tuh harus merasa kasihan dan lu tuh harus, ya bener sih kata orang, don't be so hard on yourself. Seenak-enaknya bahkan ya, dan setakut-takutnya, secapek-capeknya gue sama diri gue sendiri yang selalu gagal, gue tetap merasa ya bukan salah gue semua juga, karena banyak faktor. Dan siapa sih yang mau gagal anjir? Gue sedih banget sih kalau mikirin gini. Sebenarnya kayak gue berasa gagal aja kan. Pertanyaan-pertanyaan lu maunya apa sih jadinya, itu tuh bikin gue makin pusing kan. Dan gue makin merasa, gila Des, lu tuh nentuin pekerjaan lu mau aja gak bisa. Atau lu tuh bertahan di satu pekerjaan untuk setahun aja minimal, lu tuh gak mampu. Aduh gue mau nangis, sedih. Sedih banget gue. Karena tuh orang-orang tuh kayak ngasih lihat kegagalan lu gitu loh, ngerti? Maksudnya kayak it's okay gitu untuk gagal tuh oke banget. Tapi emang paling tainya tuh kan saat lu yang gagal. Dan gue cuma butuh tempat yang tepat, waktu yang tepat, pekerjaan yang tepat aja. Itu sih yang gue yakinin doang. Kehidupan pada dasarnya adalah melempar koin ke udara. Pada setiap lemparannya berakhir pada dua kemungkinan. Sejauh ini, peluangku banyak gagalnya. Tapi nanti, entah kali keberapa, akan tiba waktunya ia berbuah hasil yang baik. Dan hingga saat itu tiba, aku sudah memilih untuk berjuang, untuk bertahan.